Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tentang Tungku Besemer dari kelompok 2. Saya sebagai moderator Yong Alfarezi dan teman-teman saya Ibzul Yusma, Dedek Junianto, Revan Putrawardana, dan juga Angga Indrayana. Pertama, pengertian Tungku Besemer. Tungku Besemer adalah proses industri untuk memproduksi baja dengan cara meleburkan besi kasar dan menghilangkan kotoran seperti karbon, silikon, dan mangan dengan meniupkan udara ke dalam tungku selama proses peleburan. Udara yang ditiupkan ke dalam tungku akan membakar kotoran-kotoran tersebut sehingga dapat diangkat dan meninggalkan baja yang lebih murni. Proses Besemer, prosesnya dimulai dengan meleburkan besi kasar dalam tungku besar yang panas. Lalu udara dimasukkan ke dalam tungku melalui saluran udara. Udara yang ditiupkan ke dalam tungku membakar kotoran-kotoran dalam besi kasar, menghasilkan panas yang cukup untuk mencairkan besi dan membentuk gelembung gas di permukaan cairan logam. Gelembung gas ini membawa kotoran-kotoran tersebut ke permukaan, sehingga dapat diangkat dan dihilangkan. Setelah kotoran-kotoran dihilangkan, bahan tambahan seperti mangan atau nikel dapat ditambahkan ke dalam tungku untuk menambahkan sifat khusus pada baja. Proses peleburan berlangsung selama beberapa jam dan pada akhirnya logam cair yang murni dan bebas kotoran dapat dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk produk baja yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya yang cara kerjanya akan dijelaskan oleh Ibzul Yusma. Baiklah, cara kerja. Proses Besemer tidak menggunakan biji besi langsung, tetapi menggunakan besi bakasar atau pig iron, yang merupakan hasil dari proses peleburan biji besi dengan kokas dan batu kapur pada tungku tinggi. Besi kasar ini mengandung banyak kotoran seperti karbon, silikon, mangan, dan sulfur yang harus dihilangkan sebelum dijadikan baja yang berkualitas. Proses Besemer dimulai dengan memasukkan besi kasar ke dalam tungku Besemer yang berbentuk seperti tabung raksasa yang terbuat dari baja tahan api. Tungku dipanaskan hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Kemudian, udara dimasukkan ke dalam tungku melalui saluran udara yang ada di bagian dasar. Setelah kotoran-kotoran dihilangkan, bahan tambahan seperti mangan atau nikel dapat ditambahkan ke dalam tungku untuk menambahkan sifat khusus pada baja. Proses peleburan berlangsung selama beberapa jam, dan pada akhirnya logam cair yang murni dan bebas kotoran dapat dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk produk baja yang diinginkan. Dengan demikian, proses Besemer tidak melibatkan biji besi langsung, tetapi menggunakan besi kasar yang telah dihasilkan dari proses peleburan biji besi. Berikut adalah video cara kerjanya. The Bessemer process was the first inexpensive process for the mass production of steel from molten pig iron, before the development of the open hearth process. The process revolutionized steel manufacture by decreasing the cost from £40 per tonne to £6 to £7 per tonne, along with increasing the scale and speed of production. It was an extremely important invention because it enabled the manufacture of stronger metal machines and innovative architectural structures. In addition, cast iron rails were replaced with steel rails because they lasted 10 times longer. As a consequence of this invention, the Industrial Revolution moved from the age of iron to the age of steel. The construction of the Bessemer converter consisted of a pear-shaped steel frame which was lined with fireclay bricks to resist the high temperatures developed during the process. Excessive temperatures are prevented by the application of scrap iron to a converter. The process itself began with the pouring of molten iron together with an addition of lime at a temperature of 1300 degrees C into the mouth of the converter. A blast of air under high pressure was then applied through tweezers located at the base of the converter.
Initially, the silicon and manganese impurities present in the molten iron are oxidized to produce the slag in combination with a lime addition. As this process finishes, the oxidation of the carbon to carbon monoxide gas is initiated, as evidenced by the blue flame at the mouth of the converter. Each of these oxidation processes is exothermic, and during the 20-minute blow, the temperature rises to 1600 degrees centigrade, where, in addition, rocking of the converter on its central pivot aids the dispersion of both air and scrap iron within the molten iron. Slag is skimmed off the surface of the steel, and at the end of the blow, the converter is tilted and the molten steel poured into ladles. Additives such as ferromanganese and ferrosilicon are added as the molten steel is poured into the ladle to achieve the final chemical composition of steel required. The process is continuous from start to finish. The Bessemer process produced up to 30 tons per blow compared to 400 tons with a modern Bosch process, in a typical processing time of 40 minutes. Newer iterations of the process in principle work and operate in a similar manner. Newer designs incorporate a combination of bottom blow with high-speed top blow. This combined blow ensured both temperature and composition were homogeneous, and the process became relatively quicker. Baiklah, tadi itu video cara kerjanya. Yang sekarang ini desain tungku Bessemer akan dibacakan oleh Revan Putrawardana. Desain tungku Bessemer. Tungku Bessemer memiliki desain yang berbentuk seperti tabung raksasa yang terbuat dari baja tahan api. Tungku ini memiliki dua bagian utama, yaitu badan tungku dan saluran udara. Badan tungku memiliki dinding yang tebal untuk menahan suhu tinggi selama proses peleburan logam. Bagian atas badan tungku biasanya dilengkapi dengan sistem pembuka tutup yang dapat dibuka dan ditutup untuk memasukkan bahan baku dan mengeluarkan produk jadi. Saluran udara merupakan bagian penting dalam proses Bessemer karena udara dimasukkan ke dalam tungku melalui saluran ini. Saluran udara terletak di bagian dasar tungku dan dihubungkan dengan sistem blower atau kompresor yang menghasilkan tekanan udara yang cukup tinggi. Selain itu, tungku Bessemer juga dilengkapi dengan sistem kontrol suhu dan tekanan yang canggih untuk memastikan bahwa proses peleburan logam berjalan dengan baik dan aman. Sistem kontrol ini biasanya dilengkapi dengan sensor-sensor suhu dan tekanan yang terhubung dengan sistem komputer untuk memantau kondisi proses peleburan secara real time. Dengan desain yang khusus dan sistem kontrol yang canggih, tungku Bessemer dapat digunakan untuk memproduksi baja berkualitas tinggi dengan efisien dan aman. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Angga Indrayana. Peleburan secara kimia. Secara kimia, proses Bessemer adalah proses oksidasi penghilang kotoran dari besi kasar dengan menggunakan udara. Udara yang dihembuskan ke dalam tungku mengandung oksigen yang bereaksi dengan kotoran-kotoran seperti karbon, silikon, mangan, dan sulfur yang terkandung dalam besi kasar. Reaksi kimia terjadi selama proses Bessemer adalah sebagai berikut. Pembakaran karbon dan silikon. C plus O2 menjadi CO2 Si plus O2 menjadi SiO2. Pembentukan campuran oksida dari logam. Mn plus O2 menjadi MnOFe plus O2 menjadi FO. Menghilangkan campuran oksida melalui pembentukan gas CO. C plus O2 menjadi CO2, C plus CO2 menjadi 2CO, MnO plus C Mn plus CO.
FeO plus C menjadi Fe plus CO. Proses peleburan berlangsung selama beberapa jam hingga kotoran-kotoran teroksidasi dan terbuang ke atas permukaan cairan logam. Logam yang murni dan bebas kotoran kemudian dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk produk baja yang diinginkan. Dengan proses oksidasi yang efektif dan kontrol suhu yang canggih, proses besemer dapat menghasilkan baja dengan kualitas yang tinggi dan bebas dari kotoran-kotoran yang dapat mengurangi sifat mekanis dan korosif baja. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah dapat menetralkan efek pengotor yang tersisa terutama belerang. Kekurangannya, konverter besemer asli tidak efektif dalam menghilangkan fosfor yang ada dalam jumlah yang cukup besar. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang tungku besemer, dan ini produk jadi tungku besemer: baja konstruksi, baja struktural, baja listrik, dan juga baja plat kapal. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.